Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Asesor 1 Bapak Dr. Vera Burdiar Syah Arif, MSI, IPM ASEAN M. Yang kami hormati, selamat datang di sekolahan kami, SMP Islam Miftahul Ulum. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Dan yang kami hormati Asesor 2 Ibu Marsuni SAG, selamat datang di sekolahan kami. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Miftahul Ulum Bapak Syahid SAG. Dan yang tak lupa pula yang kami hormati segenap guru SMP Islam Miftahul Ulum yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, inayah serta maunah sehingga kita bisa hadir dan berjumpa di tempat ini, di sekolahan SMP Islam Miftahul Ulum, dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan pertemuan kita bisa menjadi pertemuan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu, saya selaku pembawa acara untuk memulai acara pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi jahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Andi Maryadi SPD. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Al-Ustadz Andi Maryadi SPD. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan yang membacakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara yang selanjutnya yakni menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, melangkah acara yang selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Islam Miftahul Ulum Bapak Syahid SAG, kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan yaitu Bapak Asesor Bapak Dr. Vera Budiansyah Arif. Yang kedua yaitu Ibu Asesor yaitu Ibu Sumarni, Ibu Marsuni SAG yang saya muliakan dan saya takdimi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini hari Jumat tanggal 8 November 2024 kita bisa bertatap muka langsung dengan Asesor 1, Asesor 2. Mudah-mudahan acara kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilancarkan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan ditetapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaatnya yang selalu membimbing dan selalu membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni bidinil Islam wal iman. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya di sini sebagai kepala sekolah dan di bawah naungan yayasan. Pertama saya bicarakan dulu profil tentang sekolah kita. SMP Islam ini berdiri tahun 2016. Terus dengan di bawah naungan yayasan LPI, Lembaga Pendidikan Islam, yaitu ada Madrasah Miftahul Ulum, ada SMP Miftahul Ulum, dan dinaungi lagi pondok pesantren. Pada dasarnya pondok pesantren ini masih baru, Pak, masih baru. Ya artinya sebelum COVID ini pondok pesantren ini masih belum mempunyai gedung. Ini setelah COVID baru ada gedung. Ini yang saya ketahui. Dan perlu ketahui, Pak, masuknya siang, masuknya pagi dengan jumlah murid kelas 7 yaitu 4 orang, kelas 3 6 orang, 7 orang, kelas 4 4 orang yang sekarang. Namun sebelum ada COVID pernah mencapai 30 orang, Pak, kelas 1, kelas 2, kelas 3, artinya lebih banyak lah. Nah, semenjak COVID 3 tahun berturut-turut, siswa banyak nganggur, ke barat, ke timur nganggur, kemudian siswa orang tua mengambil inisiatif untuk dimondokkan. Awalnya seperti itu. Jadi sampai sekarang mengalami penurunan dari siswa dan santri, itu awalnya. Terus selanjutnya dengan keadaan SMP Islam beserta madrasah yang ada di sini, terus terang ini kalau dikatakan maju jauh dengan kategori. Maka dari itu dengan kedatangan Asesor Bapak Dr. Vera Budiansyah Arif dengan Ibu Marsuni, ya sebenarnya untuk penuh juga ada mengharapkan saran untuk lebih ke depan lebih baik. Harapan kita bagaimana supaya sekolah swasta ini bisa bertahan, artinya lebih baik lagi ke depannya. Harapan saya seperti itu. Maka dari itu kami sebagai kepala sekolah sangat mengharapkan sekali, ingin maju, ingin hidup, sekolahan kita ini ingin maju, ingin hidup. Namun usaha demi usaha semuanya kami jalankan, namun tetap jalan di tempat. Maka dari itu saya harapkan ya ini seadanya dan semampunya para dewan guru. Artinya penilaian semua diserahkan kepada Bapak Asesor dan Ibu Asesor yang kita ketahui bersama. Namun inilah, Pak, artinya penjelasan daripada kita tentang sekolah kita, profil. Ya selanjutnya kami mohon maaf mungkin keterbatasan tempat
keterbatasan lokasi seperti ini, ya kami mohon maaf terutama kepada Bapak Pera dan juga kepada Ibu Marsuni. Namun ini adalah adanya yang kami ajarkan setiap hari, yang kami tempatkan setiap hari. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi hal yang tidak menginginkan, yang tidak mengenakan kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Asesor. Kami mohon maaf, beribu maaf. Cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Itulah tadi sambutan Kepala Sekolah SMP Islam Miftahul Ulum, Bapak Syafiq Ishaqi. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu sambutan Asesor 1 Dr. Insinyur Fera Budiar Syahari MSI IPM ASEAN N, kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Jumat yang insya Allah penuh berkah, tanggal 8 bulan November tahun 2024, sebagaimana surat tugas yang kami terima dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dini Dasar dan Menengah atau BAN PDM nomor 1922/BAN PDM Kalbar /ST/11 2024. Kami Fera Budiar Sa'arif bersama Ibu Marsuni SAG MPD ditugaskan untuk melakukan visitasi, dan pada tanggal 8 dan 9 November ini kami ditugaskan mengunjungi SMP Islam Miftahul Ulum yang berlokasi di Parit Mariana, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala SMP Islam Miftahul Ulum, Bapak Syahid Sarjana Agama, dan tentunya segenap Dewan Guru, termasuk pimpinan Yayasan Pendidikan Islam yang kami banggakan. Pada hari ini kami akan mulai melakukan visitasi selama 2 hari. Setiap satuan pendidikan ditugaskan atau diberikan waktu untuk melakukan visitasi selama 2 hari. Adapun yang kami lakukan pada saat visitasi nanti, jangan membuat Bapak Ibu, terutama kepala madrasah, belum apa-apa udah ketakutan dulu. Siapkan aja uang sogoknya, nanti kita kasih nilai bagus. Jadi kunjungan kami tidak perlu dicemaskan, tidak perlu kekhawatiran. Kami hanya menggali data. Sebelum ini kepala madrasah, kepala SMP dibantu oleh segenap tim IT-nya mungkin sudah mengupload dokumen wajib ya. Ada 6 dokumen wajib, nanti kita lihat sama-sama, dan itu sudah kami lakukan penilaian pada saat pravisitasi namanya. Nah, apapun kondisinya, sekarang kita patut bersyukur ya. Penilaian bukan kepada kelengkapan sarana dan prasarana, tapi lebih menekankan kepada proses ya, proses pembelajaran yang terjadi di satuan pendidikan. Apalagi
sama-sama kita ketahui sekarang secara struktur organisasi di pemerintahan antara yang dulunya satu kementerian, sekarang kita sudah jadi 3 kementerian ya. Ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri, lalu kami, karena saya sehari-hari di kampus, di lingkungan pendidikan tinggi, itu menterinya sendiri. Lalu satu lagi untuk membantu kementerian yang lama dibentuk namanya Kementerian Kebudayaan. Jadi kita berharap apa yang tadi diharapkan oleh Kepala SMP Islam Miftahul Ulum mudah-mudahan segera terwujud. Karena sudah berbeda kementerian. Tentu harapan kita alokasi pendanaan juga akan lebih besar. Pemerintah sejak kita merdeka 79 tahun memang sadar betul bahwa mengembangkan sumber daya manusia Indonesia itu tidak sepenuhnya mampu ditangani oleh pemerintah. Jadi pemerintah dan dalam hal ini harus bersyukur ya, ada peran serta masyarakat yang kita kenal dengan istilahnya lembaga pendidikan swasta ya. Sebenarnya itu merupakan suatu gerakan yang patut disyukuri betul. Namun kemampuan masyarakat dalam mensupport, membantu pemerintah dalam proses pencerdasan atau mencerdaskan kehidupan bangsa ini tentu berbeda-beda kemampuannya. Misalnya ada yayasan yang sangat mampu gitu ya, maka lembaga-lembaga pendidikan di bawahnya tentu akan jauh lebih maju lah ya, dari sarana, prasarana, proses gurunya, pendapatan gurunya dan sebagainya, termasuk jumlah siswanya. Tapi tidak sedikit, terutama di daerah-daerah. Contohnya ya, ini maaf saya ngambil contoh ya, lembaga pendidikan kita kan, mungkin kemampuan yayasan belum semampu yayasan lainnya gitu ya. Saya pernah baca di media sosial, ini contoh aja ya, mungkin kalau tidak pas saya mohon maaf. Jadi seperti Muhammadiyah, saya pernah ada acara di Malang ya, dibawa field tripnya tuh ke arah Batu ya. Itu sepanjang jalan begitu mulai menanjak itu sebelah kanan jalan ditunjukkan oleh pendamping itu milik Muhammadiyah gitu. Jadi dia punya, tidak hanya punya universitas yang baik, tapi juga punya sumber-sumber pendanaan mulai dari SPBU, hotel, tempat rekreasi dan sebagainya yang dikelola dia. Sehingga tidak usah heran kalau selain dari segi usia juga kemampuannya tentu berbeda dengan kita. Atau misalnya Nahdlatul Ulama juga di kita yang baru dibentuk nih ya Bu ya, Universitas Nahdlatul Ulama itu juga baru mulai. Nah sebenarnya kita juga harus berpartisipasi. Saya ingat orang tua saya dulu juga dosen, itu karena masih tahun-tahun awal ya, tahun-tahun 70-an, 80-an, jumlah tenaga pengajar sedikit. Beliau itu mengajar di mana-mana, termasuk di swasta-swasta juga. Dan jumlah mahasiswanya mungkin belum banyak. Jadi peran serta masyarakat, baik dalam bentuk tenaga, pendanaan dan sebagainya memang tetap kita harapkan. Sehingga apa yang diharapkan pemerintah untuk saling berkolaborasi dalam mengembangkan, mencerdaskan kehidupan bangsa ini dapat berjalan. Jadi kami mohon izin Pak Kepala Madrasah, pimpinan yayasan dan segenap guru, kita bekerja sama selama 2 hari ini. Mudah-mudahan
apa yang kami peroleh, apa yang kami dapatkan, dan penilaian bukan kepada asesor ya. Sekarang penilaian itu ada di tahap validasi. Jadi kami ini seperti kamera ini hanya memotret semuanya, apa yang kami butuhkan tolong disiapkan, kami catat, kami rekap masuk sekarang melalui namanya Sispena. Nah nanti katanya mulai akhir November, karena ini udah tahap 3, jadi untuk PDM udah ini tahap ketiga. Kalau about udah selesai juga ya, udah selesai. Validasi udah mulai. Ya Pak, dari saya yang tahap 2. Mereka udah validasi. Nah dari validasi itu nanti Bu Marsudi bisa jelaskan. Nah itulah baru ketemu akreditasi kita apa. Semua lembaga pendidikan memerlukan akreditasi. Program studi saya saat ini sedang persiapan reakreditasi. Jadi semuanya bekerja sama, kompak. Apa data yang dibutuhkan kita bantu semuanya supaya kita mendapatkan akreditasi yang baik. Kalau untuk pendidikan tinggi, akreditasi itu menentukan sekali lulusan kita tuh bisa kerja di mana gitu. Karena lembaga-lembaga penerima pekerja itu sekarang juga udah ngerti gitu. Udah ngerti apa itu indeks prestasi kumulatif, apa itu akreditasi. Jadi dia akan memilih lulusan tentu minimal dari akreditasi B kan. Apalagi kalau akreditasinya seperti kemarin, alhamdulillah program studi kami itu unggul dan Universitas Tanjung Pura juga unggul. Jadi yang paling tinggi itu sekarang namanya unggul. Nah jadi orang tidak segan-segan menyekolahkan, menitipkan anaknya untuk belajar di program studi kita atau di universitas jika universitas itu akreditasinya baik. Apalagi sampai unggul kan. Nah itu salah satu metode untuk yang tadi menambah jumlah peserta didik. Tidak harus semuanya membutuhkan biaya ya. Nanti kita buktikan bahwa atribut atau nilai-nilai atau karakter yang dinilai ini tidak semuanya sepenuhnya membutuhkan biaya. Ada yang tidak, tapi kerjasama kita antara guru dengan siswanya. Mungkin itu saja, sambil berjalan nanti kita bisa saling tukar pengalaman, pendapat dan sebagainya. Mungkin itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Ulum, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam beserta semua Dewan Guru dari yang saya hormati rekan saya Bapak Dr. Fira Burdiansah Arif. Beliau adalah salah satu dosen senior di Untan. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Allah masih mentakdirkan kita bisa bersilaturahim dan menjalankan tugas kita masing-masing. Kami selaku asesor, tugas kami ke sini adalah visitasi dan Bapak Ibu adalah menyiapkan apa-apa yang akan nanti kami gali datanya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwasanya tahapan kami asesor turun saat ini adalah namanya tahapan visitasi.
Tahapan visitasi itu adalah tahapan penggalian data. Kalau dulu penggalian data itu hanya tumpukan instrumen ataupun arsip yang dinilai, dan itu bisa langsung kita tahu nilainya. Karena dulu asesor visitasi akreditasi itu langsung menilai. Nah, saat ini tahapannya visitasi itu adalah menggali data seluas-luasnya, tapi sesuai dengan instrumen indikator yang sudah ditetapkan oleh BAN PDM. Jadi kami juga menggali data itu tidak semau kami gitu kan. Misalnya kami bertanya barang yang tidak ada gitu, lalu kami menanyakan, tidak. Jadi kami ada instrumennya memang yang sudah ditentukan oleh Badan Akreditasi Pusat, BAN PDM, jumlahnya juga sudah ditentukan, apa saja yang akan kami data, kami gali, kami wawancarai, itu sudah ada panduannya. Jadi kepala sekolah ataupun dewan guru, kami kesini tidak untuk mencari kesalahan atau menakut-nakuti, kami hanya bekerja menjalankan tugas kami menanyakan sesuai indikator yang ada ini. Nah, nanti juga kami butuh masuk kelas untuk menilai bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Apakah sudah mencakup aspek-aspek yang ada di dalam indikator ini ataupun tidak. Nah, kalau dulu kan tidak ada masuk kelas, tidak ada penilaiannya. Bagaimana guru nanti di kelas itu memberikan pembelajaran kepada anak, apakah masih dengan metode yang lama, apakah sudah menggunakan metode umpan balik atau metode-metode lainnya yang memang sudah sekarang banyak sekali kalau misalnya guru mempelajarinya di YouTube ataupun di Google. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari SMP Islam Miftahul Ulum ini untuk melaksanakan akreditasi tahapan kedua ya, setelah tahun 2019 tahapan pertama. Nah, cuma metodenya, indikatornya berbeda. Kalau dulu ada kurang lebih 100 berapa indikator, semuanya administrasi. Kalau dulu ada ukur ruangan, misalnya untuk kelas ada ketentuannya berapa kali berapa, kemudian WC harus ini ada, itu ada ketentuannya. Sekarang tidak, kami menilai itu sarana prasarana kami nilai, kemudian administrasi kami nilai, tapi itu kesesuaian dengan proses pembelajaran dan proses bagaimana pertama kepala sekolah menampakkan atau memperlihatkan atau mewujudkan iklim belajar yang baik di sekolah ini. Kemudian guru sebagai pendidik itu bisa membuat anak itu lebih mandiri, tidak hanya mendengarkan saja, lebih aktif, dan bagaimana juga kondisi sekolah di sini keterlibatannya dengan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi sekarang itu sekolah diharapkan tidak hanya berdiri sendiri, tapi bisa membangun kemitraan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Misalnya saya melihat di sekolah ini kan lokasinya cukup luas. Nah, kalau cukup luas, kalau misalnya mau dilaksanakan sendiri ini misalnya tidak bisa, bermitralah dengan pihak lain untuk meningkatkan fasilitas sekolah. Itu dibolehkan sekarang, bahkan dikuatkan lagi kalau adanya MOU gitu kan. Jadi itu mungkin kami tidak menentukan nilai, tapi kami menggali data. Jadi misalnya kami nih ada nilainya di sini, rentangnya sekolah ini misalnya di sini sudah ada. Apakah sekolah sudah menciptakan interaksi yang setara antara pendidik? Nah, gitu kan. Bahwa di sini gurunya tidak milah-milih antara anaknya si kaya, si miskin. Itu dibuktikan dengan apa? RPP-nya, kemudian saat pembelajarannya, kemudian misalnya menggunakan siklus-siklus lainnya. Jadi itu ada penunjang-penunjangnya. Untuk itu kami menggali data. Datanya dari apa? Kalau RPP itu kami minta PDF kan, kalau waktu belajar itu kami videokan, kemudian nanti dengan wawancara oleh guru, bagaimana guru bisa menunjukkan kepada kami bahwa guru tidak melakukan pemilahan antara si A dengan si B, si C dengan si C, si kaya dengan yang miskin gitu kan. Nah, itu bagaimana nanti ada sesi wawancara dengan kepala sekolah,
guru dan komite, siswa, orang tua bahkan itu lebih baik. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti data itu akan kita upload. Jadi setelah video itu kita jadikan draft, kita upload. Nah, nanti tim validasi, asesor validasi itu akan menilai, oh ini udah sesuai dengan indikator ini. Oh ini tidak sesuai, oh ini tidak ada. Dari yang sudah kita kirim itu akan nampak. Jadi misalnya memang, oh Bu saya sudah melakukan, nah, kita tunggu buktinya kita kirim gitu misalnya kan. Misalnya, Bu kami kegiatan dengan konteks lingkungan di sini mengadakan kegiatan kerja bakti Bu, ya misalnya. Lalu apa bukti fisik yang bisa ditunjukkan ke kami bahwa itu memang sudah dilaksanakan. Nah kalau memang sudah ada, berikan ke kami. Kalaupun hari ini tidak kita temukan, kita masih terima. Kita juga nanti bantu upload. Tapi nanti kesesuaian menurut asesor validasi, apakah ini sesuai atau tidak, itu bukan lagi kami yang menentukan. Kami hanya menggali data seluas-luasnya untuk memudahkan lembaga kalau memang itu sudah melakukan supaya nilainya baik. Tapi kalau dianggap, oh ini kurang sesuai dengan yang ini, nah itu adalah hak dari asesor validasi. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa menjalankan sesi visitasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting, kita sudah melakukan kegiatan ini sudah hal yang positif untuk sekolah. Karena kalau kita sudah melakukan visitasi ini, kita akan tahu, oh ini ternyata ini sudah baik, mana yang belum untuk kedepannya bisa ditambah, dan yang sudah baik untuk ditingkatkan lagi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya juga dengan Pak Fiala ini mohon maaf, kondisi kesehatan kami ini kurang begitu stabil karena jadwal yang masih sangat padat. Kita niatnya mau minta mundur di akhir, tapi sudah ada batas waktu kapan harus selesai, sehingga kami turun. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilancarkan dalam melaksanakan tugas visitasi ini, dan yang paling penting niat baik kita ini mendapatkan ridho Allah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina ya Allah biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa an syarri aba'indana wa qdi hawaijina fid dunya wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa qikna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka antas sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah.